Apa tuh? Iya kan, Kak Bella yang keren banget. Sumpah mereka itu effortnya mempersiapkan walaupun hari-hari sedikit Ujian. selangean kalau dibilang ya. Banyak bercandanya, tapi ternyata bisa. Tuh. Oke, terima kasih Natali sama Rafa. A better place because of you. We still remember the first day when we walked to the school. Everything looked so big and great, but you made it look so cool, like a melody in a happy song. You showed us where we belong, with your smiles and your bright face. You showed us where we belong. But now, the time has come to say goodbye to the friends who taught us how to fly. We are ready for the bigger sky, and we promise we won't cry. Thank you for the memories we share. Thank you for showing that you care. Go follow your dreams, reach for the stars. No matter how far, you will always be ours. Good luck in high school, senior friends. Our love for you truly never ends. Thank you for making our days so bright. You are into a beautiful life. Thank you. Ya, soalnya saya nggak ngerti artinya tadi Bella. Karena bahasa Inggris. Apa itu tadi judulnya? A better place because of you. A better place Because of you. Tak selalu semudah itu.
Sunsik. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Yeay, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, ini baru mau tanya nih. Ini yang punya ide dance ini siapa yang ngelatih, ada gurunya sendiri atau gimana? Atau latihan sendiri ini? Dan sendiri, oh keren loh. Dalam waktu berapa hari? 2 hari tapi udah bisa gini-gini ya. Ya kalau Bu Erika gitu mas Kaisa. Soalnya jawabannya Bu Erika SMP paling anti nari-nari. Taunya cuma nyanyi. Oke. Suster jangan buka aibnya di sini suster.
yang kami banggakan. Terima kasih atas teladan. Canda, tawa, tak terlupa. Mesti nanti tak bersama lagi. Langkah baru kini menanti, gapailah cita-cita sepenuh hati. Walau jarak nanti membentang, kenangan ini akan dikenang. Selamat jalan kakak-kakak tercinta, raihlah impian setinggi angkasa. Doa kami selalu menyertai. Semoga sukses di masa yang buruk ini kalian tinggalkan. Jagalah nama baik sekolah ini. Di sekolah baru cari prestasi gemilang. Raihlah masa depan dengan sukacita. Ozil. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yeay. Beri satu kali tepuk tangan Bapak Ibu. Ozil sebenarnya terburu-buru pergi. yang seharusnya menjadi tempat pertama untuk pulang, tempat seseorang merasa aman, didengar, dan dicintai, tidak selalu mampu memberikan kehangatan yang sama. Bagi sebagian orang, rumah justru menjadi tempat di mana luka pertama kali tumbuh. Itulah kehidupan Putri. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang perlahan kehilangan kehangatannya. Ayahnya memiliki kebiasaan berjuang, sementara ibunya sibuk bekerja hingga jarang memiliki waktu untuknya. Keadaan itu membuat Putri tumbuh menjadi anak yang rendah diri dan bertugas. Lagi, aku ini baru pulang kerja, aku capek gak ada. Besok udah ke sekolah. Besok ibu harus berangkat pagi, ibu gak bisa. Tapi dulu, Allah, kamu itu udah minta dibayar sekolah, minta dianterin lagi, udah sendiri sana. Di sekolah amanah, Putri akhirnya berpindah ke sekolah baru. Perpindahan itu seolah menjadi awal dari lembaran baru dalam kehidupan Putri. Namun, tidak semua lembaran baru dimulai dengan cerita yang indah. Di balik gerbang sekolah yang baru, terdapat ujian lain yang perlahan menanti kedatangannya. Tidak semua orang memberi kesempatan untuk mengenal seseorang terlebih dahulu. Sebelum Putri tiba di sekolah barunya, berbagai gosip
berprasangka telah terlebih dahulu menyambut kedatangannya. Cerita yang belum tentu benar berpindah dari satu orang ke orang lain, hingga perlahan membentuk penilaian yang tidak adil. Tanpa mereka sadari, kata-kata yang dianggap sepele itu akan menjadi awal dari perjalanan yang tidak mudah bagi Putri. Kalian tuh nggak boleh gitu. Kalian belum kenal kan sama anak barunya. Gak usah kayak gitu deh. Duduk. Siap. Memberi salam. Selamat pagi, Bu Eva. Selamat pagi anak-anak, selamat duduk. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya. Halo semua, kenalkan nama aku Putri. Halo. Putri, kamu bisa duduk di situ ya. Halo Putri, kenalin, nama aku Rizka. Halo Rizka. Kamu kalau butuh apa-apa bilang aku ya. Iya. Anak-anak, buka halaman 25. Siap. Memberi salam. Selamat pagi, Bu Eva. Terima kasih, Bu Eva. Selamat pagi, terima kasih. Lembaran baru yang diharapkan membawa ketenangan justru kembali dipenuhi luka. Hari demi hari, Putri harus menghadapi ejekan dan candaan yang mengatasnamakan Gurawan. Namun, tinggalkan bekas yang nyata di hatinya. Meski terluka, Putri tetap memilih untuk diam. Putri, kok diam terus sih? Isu ya? Apa
membiarkan semua ejekan berlalu, meski setiap kata yang terdengar meninggalkan bekas di hatinya. Waktu terus berjalan, dan hari-hari di sekolah pun berlalu seperti biasa. Hingga tanpa terasa, masa ujian sekolah akhirnya tiba. Siap. Kembali salam. Selamat siang, Bu Tessa. Putri nomor 5 jawabannya apa? Kenapa? Banget sih. Penolakan itu membuat Sela menyimpan rasa kesal. Dan ketika ujian berakhir, perasaan itu belum juga menghilang. Siap. Kembali salam. Selamat siang, Bu Tessa. Terima kasih, Bu Tessa. Waktu ujian akhirnya berakhir, dan para siswa mulai bersiap untuk pulang. Namun, bagi Putri, hari itu ternyata belum benar-benar berakhir. Tanpa ia sadari, Sela dan Satria telah menunggu dengan rasa kesal dan amarah yang masih mereka simpan. Bot, apa maksud tadi kakak jawaban? Aku gak mau kalian bertanya dari sekarang, Ben. Mau pikir kamu lebih baik dari kami. Enggak. Di luar kelas, ia diam-diam memperhatikan. Ia sempat mendengar percakapan saat Sela meminta jawaban kepada Putri ketika ujian berlangsung. Sehingga ia mulai menyadari apa yang mungkin akan terjadi. Di saat yang sama, Rizka kembali ke kelas untuk mengambil buku yang tertinggal. Kalian ngapain? Aku dengar semuanya. Ngerti? Put, kamu harus bisa belajar ngelawan ya. Yuk, kita pulang bareng-bareng. Di rumah yang sunyi, Putri hidup sendiri dalam diam, meratapi nasibnya. Air mata jatuh tanpa mampu ia tahan, seolah seluruh beban hatinya ikut tumpah malam itu. Tak lama kemudian, ayahnya pulang dalam keadaan mabuk. Dengan langkah yang berat dan pandangan
tenggelam dalam kesedihan yang tak tersampaikan. Putri capek, Pak. Putri dibully di sekolah sama teman-teman Putri. Gak punya bapak yang suka mabuk-mabukan. Ibu mana? Ibu gak boleh pulang, Pak. Putri capek. Maafin ibu ya, nak. Ibu terlalu sibuk kerja sampai lupa perhatian kamu. Sebenarnya ibu sama bapak menganggap punya kamu lebih baik. Ibu sama bapak janji akan selalu ada buat kamu. Kita jadi lebih baik bersama-sama lagi ya. Demi sedikit Setelah malam penuh air mata itu, Putri kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Kata-kata orang tuanya masih teringat di benaknya, memberikan sedikit kekuatan. Beberapa hari kemudian, pada jam istirahat, Putri duduk sendiri sambil membuka bekal dari rumah. Namun, jangan itu saat dia melihat teman-temannya. Kayaknya sih gue bekal deh. Padahal dia kan banyak makanan. Rosario Oppo KMC. Yuk kan, bisa diem nggak sih? Kenapa sih kalian selalu cari alasan buat bully aku? Aku capek tau nggak? Keesokan harinya, menerima laporan tentang kejadian yang terjadi di sekolah. Nah, terus rekaman CCTV dengan seksama. Dari layar itu, perlahan terungkap kenyataan yang tidak bisa disembunyikan. Seolah
memaksa kebenaran untuk akhirnya berbicara. Satria, boleh dong nama saya jangan bohong, semua itu udah terekam di CCTV. Bercanda itu gak bikin orang sakit hati. Karena kalian belum mau jujur, masalah ini akan saya bawa ke MK. Sekarang saya mau kalian jujur. Kenapa? Karena saya marah dan Putri gak kasih jawaban. Itu bukan alasan untuk menyakiti seseorang. Reva, kamu menolak Putri kemana? Ya aku maafin kalian. Aku maafkan maafin kami. Ya aku bakal Setelah percakapan mereka berakhir, Putri melangkah keluar dengan langkah pelan. Kata-kata yang baru saja ia dengar bergema dalam pikirnya. Sesuatu yang amat sulit dijelaskan. Ia kemudian duduk sendirian di taman sekolah, di bawah rendahnya pepohonan, mencoba menenangkan dirinya di tengah angin yang berhembus pelan, seolah menjadi satu-satunya tempat yang memahami diamnya. Boleh duduk. Kamu pasti menghadap semuanya sendiri. Aku paham kok. Ya, aku juga pernah dibully. Makanya itu aku tahu rasanya. Kamu nggak perlu berubah, Monica. Nah, ternyata kalian di sini. Aku tahu, maafin seseorang itu emang sulit. Tapi sampai masa lalu menggambarkan ceritaku. Kamu sadar siapa itu? Aku bakal berusaha habis. Kita teman sekarang. Ya, kita temenan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Putri merasakan kenaikan yang tulus. Luka yang dulu ia simpan perlahan terasa memudar, digantikan oleh
penghujung acara. Menyaksikan. Oh. Elena. Putri. Reno. Oh, Elva.
itu tadi video yang dipersembahkan dari wali murid dan juga bekerjasama dengan tim IT yang SMPK masuk di sini. Jadi ada bapak ibu yang terlibat dalam pengeditan video. Terus selanjutnya, baik bapak ibu, berikutnya adalah demikian perjalanan antara menteri bapak ibu dari langkah-langkah kecil yang penuh kepolosan hingga hari ini berdiri dengan bangga sebagai lulusan yang siap melangkah menuju masa depan. Tentu tayangan tersebut bawa banyak kenangan tawa, haru, dan rasa syukur bagi kita semua. Tidak terasa waktu telah mengantar mereka dari anak-anak yang belajar mengenal dunia menjadi generasi muda yang siap meraih cita-cita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh siswa-siswi SMPK Marsudi yang telah berjuang selama 3 tahun menempuh berpendidikan, serta untuk para orang tua dan bapak ibu guru yang senantiasa mendampingi setiap langkah mereka. Baik, untuk acara selanjutnya mungkin ada sedikit pemberian penghargaan dari anak-anak untuk orang tua dan bapak ibu guru. Sebelumnya bagi bapak ibu guru yang masih berada di luar bisa diperkenankan untuk masuk ruangan. Tanda penghargaan yang terbaik buat orang tua. Kami persilakan. Bu Heni. Bu Heni. Thank you.